Mau bikin sambal jengkol. Masya Allah enak banget. Ini tasnya teman-teman, tasnya Nyonya mau dikasihkan ke aku, tas brandednya. Katanya Nyonya percuma, saya udah nggak nggunain, dijual juga katanya nggak laku, kata Nyonya. Terus disuruh saya milih mana yang kamu suka, yang kamu nggak suka kasihkan orang, kalau kamu suka kamu ambil kasih buat ibumu juga, katanya. Ini teman-teman, tasnya Nyonya ini buat ibuku. Ini kalau Nyonya nggak mau, tak kasih buat ibu aku. Nah, ini tasnya mahal. Ini apa lolos? Kalau saya bawa pulang apa lolos? Kalau saya bawa pulang Indonesia, nanti apa lolos di bandara, bea cukai, apakah lolos pajak ini teman-teman. Jadi kalau mau bawa saya harus mikir-mikir, karena katanya sih kan sekarang ketat di bandara kayak gitu. Nanti kalau saya nggak bisa bayar pajak, bea cukai, nggak lolos, itu gimana? Apakah saya tinggalkan di bandara nanti dibuang gitu? Bingung ini teman-teman. Keren banget tasnya, banyak tasnya Nyonya. Tasnya Nyonya banyak yang branded itu. Nyonya nggak mau. Pokoknya dikasihkan saya semua teman-teman. Kamu tinggal pilih, terserah kamu suka yang mana. Ambil kamu semua, kata Nyonya. Saya udah nggak menggunakannya lagi. Nah teman-teman, tasnya itu kalau sampai nggak lolos pajak, bea cukai, saya kena denda di bandara. Karena nilainya itu juga lumayan mahal. Terus gimana? Apakah saya buang itu di bandara nanti kalau saya nggak bisa bayar bea cukai pajaknya? Kalau seandainya saya kena denda bea cukai ya, apakah ini tasnya mau diapain? Sayang banget ini teman-teman, bingung. Jadi tas itu saya disuruh Nyonya ambil semua, mana yang kamu suka kamu tinggal pilih. Prada, tasnya Nyonya itu tas branded. Kalau Nyonya belinya sekitar puluhan juta, dirupiahkan puluhan juta ya teman-teman, karena belinya bukan yang murah, ribuan dolar dia belinya. Tapi ya itu, Nyonya beli cuman nggak punya kuitansi. Dia belinya kan model lama ya teman-teman, bukan kayak Prada model sekarang itu, bukan Prada yang jadul kayak gitu. Nyonya nggak punya kuitansi. Mungkin dulu ada kuitansi katanya, tapi hilang katanya Nyonya, jadi nggak ngurus. Karena dulu tuh Nyonya tuh berduit, dan sekarang Nyonyaku ke panti jompo tuh cuman bawa baju beberapa, nggak bisa bawa baju banyak-banyak. Selain itu dibuangin baju-bajunya Nyonya, barang-barangnya Nyonya juga dibuangin. Hanya pakai beberapa helai aja bawa baju ke panti jompo itu teman-teman. Selain itu nggak dibawa, ya dibuang. Terus kalau kayak katanya sih kayak kursi meja, anaknya mau yang di Cina itu teman-teman. Ibunya nggak mau, barang-barang ibunya mau di rumah. Jadi katanya sih pesenannya barang-barang di rumahnya ini mau dipaketkan ke Cina untuk sementara ditaruh di gudang gitu ya teman-teman, kayak gitu. Tapi kalau tas itu kan baju itu haknya Nyonya, karena itu punya Nyonya. Mau diapain Nyonya terserah. Kalau barang-barang kayak TV, kayak kursi meja itu kan belinya mahal. Kalau itu kan dulu itu orang-orang yang berduit kebeli meja kursinya Nyonya itu ya teman-teman, high class gitu ya. Terus kalau sekarang ini mungkin udah nggak modern kayak gitu. Jadi anaknya mau, pesanan dari anaknya mesen ke keponakannya, dan keponakannya bilang ke aku sama si Nyonya
nggak usah diurusin, meja kursi itu akan diambil anaknya, katanya segitu. Dan saya galau gimana bawa tas ini, kalau nyonya kasih ke aku, saya nanti kalau saya pulang bawa pulang apakah lolos di bandara, saya takut kena bea cukai teman-teman. Oke teman-teman, saya mau masak sambal jengkol. Ini saya beli sengaja karena kepengen banget. Ini jengkol bisa dihitung, aku beli $25, sekitar 50.000. Ini berapa biji ini teman-teman. Tapi mau saya iris-iris masaknya, mau saya sambel. Jadi aku beli jengkol ini taruh di kulkas karena aku belum ada waktu untuk masak gitu ya teman-teman, karena harus nyambel, nguleknya itu males, jadi tak simpan di kulkas udah lumayan lama lah, sampai udah kempot-kempot gini jengkolnya, sampai kulitnya ngelot, maksudnya itu kayak udah jadi keripik gitu kulitnya kelamaan di kulkas. Dan aku baru sempat masak sekarang karena saya mau yang lebih simple cara masak jengkol, dan simple tapi enak tiada tara teman-teman. Jadi jengkol mentah diiris tipis-tipis begini, terus disambal, enaknya tiada tara. Saya suka banget masak seperti ini disambal. Ini resep dari ibu aku teman-teman. Dan ini udah selesai diiris, akan saya sambal. Bumbunya hanya cabai, bawang merah dan bawang putih. Karena saya susah ngulek, jadi saya pisah ya teman-teman. Nih ya. Yêu xịt đi cô cơ mà, yêu xịt chồng nhá. Chắc là yêu xịt cơ mà, yêu đồng chí cơ mà. Đi cái yêu xịt cơ mà. Oke, panaskan minyaknya agak lumayan karena mau goreng dulu, di jengkolnya itu digoreng dahulu. Ini bawang merah bawang putih saya cuman cincang, saya males ngulek. Dan terlebih dahulu jengkol yang diiris tipis-tipis ini digoreng hingga garing, hingga kuning keemasan. Ini resep ibu aku dari aku kecil. Aku melihat ibuku masak ini sering karena yang namanya di Lampung itu banyak jengkol, dan setiap ibuku masak kayak gini aku tuh makannya enak banget sampai sekarang teman-teman. Aku suka jengkol dimasak kayak gini tuh enak banget. Bagi yang suka jengkol boleh dicoba, enak banget ini dimasak seperti ini. Simple tapi enak tiada tara. Resepnya yang suka jengkol boleh dicoba. Nah ini udah kuning keemasan ya teman-teman, udah matang ini jengkolnya. Karena jengkol aku dikit, saya singkirkan aja ke pinggir, saya mau goreng sambalnya. Nah bawang merah dan bawang putih boleh teman-teman blender atau disatuin, karena aku susah nguleknya, males banget ngulek, jadi aku cincang aja, dicincang halus bawang merah dan bawang putihnya itu. Setelah itu karena ini cuman sedikit jengkolku, jadi saya pinggirkan aja, nggak saya sisihkan di piring dahulu karena males gitu ya, cuman dikit. Jadi
Setelah bawang merah bawang putih tadi udah setengah matang, saya masukkan sambal. Jadi sambalnya itu harus ditumis sampai matang biar enak. Dan jangan lupa tambahkan bumbu bumbunya itu gula, garam, masako, penyedap rasa sesuai selera. Nah, setelah sambalnya sudah matang dan diaduk rata dengan jengkol, aduk dan siap diangkat. Sajikan dengan nasi hangat. Ini enak banget teman-teman. Pokoknya yang pencinta jengkol nggak akan gagal. Ini dimasak kayak gini, nikmat bagi saya ya, nggak tahu kalau orang lain. Teman-teman, karena aku sayang wajannya itu bekas ada sambelnya biar bersih, jadi nasinya saya gorengkan ke sini biar nggak mubazir sambal yang tersisa di wajan. Ini tumis telur dan toge. Sisa nyonya saya sisihkan, kalau saya kasihkan ke nyonya pasti nggak habis, jadi saya ambil sedikit buat aku, daripada kalau dikasihkan nyonya semua kebuang dan aku juga nggak bisa makan sisa nyonya. Mending saya sisihkan terlebih dahulu buat saya gitu ya teman-teman, daripada kebuang. Oke, ini menu makan malam aku. Nyonya sudah selesai makan dan giliran saya mau makan. Ini enak banget teman-teman. Bagi yang mau diet jangan dicoba-coba, bisa gagal diet ya. Mari makan teman-teman. Makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan malam teman-teman. Ini enak banget. Sayur jengkol itu sayur favorit aku. Pete. Aku tuh berlawanan. Kalau suami aku nggak suka sayur pete jengkol, dia nggak suka teman-teman. Jadi kalau di rumah itu yang suka itu hanya aku, pete jengkol. Suami nggak suka. Ini makanan favorit aku. Jadi walaupun nggak pakai lauk, asal pakai jengkol, walaupun nggak disambal, cuma dilalap aja itu udah enak banget teman-teman, pete jengkol itu. Cuman aku di sini tuh kalau sudah kepengen banget baru beli, soalnya mahal, harganya melebihi harga daging. Jadi ya mengobati rasa kangen aja kalau beli itu. Kalau di sini 50.000 itu aku beli 2 kilo di tempat aku. Kalau di sini cuma berapa biji bisa dihitung. Oke, mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah enak banget. Yang pecinta jengkol, pete, boleh dimasak kayak gini, pasti ketagihan. Tapi tidak disarankan dengan orang yang nggak suka pete dan jengkol ya. Cuma menyarankan bagi yang suka pete sama jengkol. Enak banget dimasak kayak gini. Ini tuh sayur dari aku kecil. Jadi dulu ibuku itu masak kayak gini teman-teman. Saya suka banget. Sampai sekarang saya sudah tua ibaratnya. Ini resep dari ibu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya tuh nanti menikmati jengkolnya. Makan ini gagal diet teman-teman. Gak disarankan bagi orang yang diet makan ini. Ini tuh pengen nambah aku. Enak banget, masya Allah.
Aku mau nambah teman-teman. Segini aja dulu. Ini aku habis nambah lagi teman-teman. Mantap, bikin gagal diet ini. Tidak disarankan orang yang diet makan kayak gini. Bisa kalap makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ya, sayurnya nyonya aku ini nyalahin aturan teman-teman. Manis, saya togenya tadi. Tapi kalau nyonya aku tuh nggak suka makan malam ini ada sisa. Itu nggak mau dimakan besok. Jadi kebuang. Sayang ya teman-teman. Jadi aku ambil sedikit takutnya nggak habis kebuang. Nyonya nggak suka makan sisa. Enak banget. Nggak kemakan ikannya. Udah kenyang, jadi ini buat besok. Salad timun seger. Pedasnya Masya Allah. Pedas tapi enak. Mantep. Aku nggak habis. Ini buat besok teman-teman. Jadi besok aku nggak masak. Karena kulkas udah ada lauk. Kalau nyonya makanan sisa apapun itu nggak mau teman-teman. Besoknya nggak mau dimakan nggak. Yang amis lah. Pokoknya nyonya pantangan nggak suka makan yang sisa. Nyonya nggak sayang, nggak suka ya nggak suka teman-teman. Kalau aku sayang orangnya. Aku pernah jaga nenek dulu juga sama sayang. Jadi dimakan lagi dipanasin kayak gitu. Kalau nyonya nggak bisa teman-teman, bawaannya memang per orang kan beda-beda. Nyonya aku nggak suka, dan nyonya tuh nggak merasa sayang gitu kebuang tuh nggak, karena buat apa, karena nggak bisa ketelan gitu maksudnya. Oke ya teman-teman, sekian dulu vlog aku kali ini. Semoga terhibur, mohon maaf bila banyak kekurangan di video aku. Jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya mau cuci piring.